Keluarga tersangka dalam kasus gadis penjual gorengan siap mendampingi Is menyerahkan diri kepada pihak kepolisian untuk menghindari amukan massa. S, tante dari Is, berharap agar Is segera pulang dan menyerahkan diri kepada polisi. Jika memang terbukti bersalah, biarlah hukum yang berbicara. Daripada dihakimi oleh massa, ungkapnya, S menambahkan, jika Is merasa takut untuk menyerahkan diri sendirian, ia bersedia untuk menemani ke kantor polisi. Sebelumnya, sudah 10 hari pihak kepolisian berupaya menangkap Is. Keluarga tersangka terus mendesak agar Is segera menyerahkan diri untuk menghindari risiko kekerasan dari warga. Kembalilah, Indra. Pulang ke rumah. Jika takut menyerahkan diri sendiri, biar tante yang menemani, ujar S berlinang air mata, menyampaikan pesan kepada Is yang masih bersembunyi. S juga khawatir jika Is terus bersembunyi, situasi bisa semakin memanas dan memicu amarah masyarakat yang dapat berujung pada tindakan main hakim sendiri. Saya tidak keberatan jika dia dihukum oleh pihak berwenang jika terbukti bersalah, tapi saya sangat takut jika ia sampai dihakimi oleh massa, pungkasnya. Sementara pemerintah Nagari Guguak, 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman meminta masyarakat untuk mengaktifkan Poskamling guna membantu pencarian tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurnia Sari, 18. Langkah ini diambil sebagai upaya kolaborasi antara masyarakat dan pihak kepolisian dalam mengejar pelaku berinisial Is serta menjaga keamanan lingkungan. Wali Nagari Guguak, Ahmad Yuni Kamil, mengatakan pihaknya sudah meminta pemuda dan pemudi untuk mengaktifkan Poskamling dan menjaga di setiap simpang-simpang. Soalnya situasi tersangka yang masih belum tertangkap menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. Makanya perlu adanya peran masyarakat untuk mengamankan kampungnya masing-masing, ujarnya, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Selain Poskamling, Ahmad Yuni Kamil menyebut, selain melalui Poskamling, masyarakat secara sukarela juga turut membantu pihak kepolisian memudahkan pengejaran tersangka. Alasan masyarakat turut serta dalam pengejaran ini, katanya karena ada kegeraman di tengah masyarakat atas tindakan pelaku dan kesedihan yang dialami oleh keluarga pelaku. Pihak keluarga Nia Kurnia Sari, 18, makin was-was setelah polisi menetapkan tersangka dalam kasus Nia, berinisial Is, kakak Nia, Rini Mahyuni, mengatakan, penetapan tersangka kasus ini membuat pihak keluarga dan masyarakat setempat menjadi was-was. Kami dan warga was-was karena pelaku masih belum diamankan. Pelaku masih berkeliaran, bisa saja keberadaan tersangka ini menimbulkan masalah baru, ujarnya. Pihak keluarga berharap agar pelaku bisa segera ditangkap dan mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya. Kendati demikian, Rini menyebut pihak keluarga sama sekali tidak mengenal sosok tersangka ini. Rini menyebut, pihak keluarga juga yakin bahwa tersangka ini tidak pernah berhubungan dengan Nia Kurnia Sari. Namanya saja kami tidak kenal, apalagi melihatnya. Kami tidak pernah, ujar kakak Nia. Nia adalah gadis penjual gorengan yang ditemukan meninggal terkubur tanpa busana di Padang Pariaman pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Sebelumnya Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga karena tidak pulang setelah berjualan. 3 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Pada Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, pihak kepolisian menetapkan Is sebagai tersangka dalam kasus kematian Nia. Penyidik menduga Nia telah dibunuh oleh Is. Kuat dengaan pula Nia korban kekerasan seksual dari tersangka. Sejak penetapan tersangka, Is hingga hari ini belum tertangkap dan ia melarikan diri ke dalam hutan. Warga setempat Mas Dianto mengatakan, Is terlihat olehnya saat sedang dalam proses pencarian bersama pihak kepolisian di sekitar ladang di kawasan tersebut, yang melihat langsung tadi, saya dengan kawan. Saat mencari tersangka ke dalam pondok di dekat ladang bagian atas, ujarnya sembari menunjuk lokasi tempat pencariannya. Waktu ia mencari tersebut, ia melihat Is berlari dari arah pondok bagian lebih tinggi tempat ia sedang melakukan pencarian. Is ini berlari ke arah jurang dan melipir melewati sawah, lalu menghilang di balik semak-semak. Kondisinya pelaku ini tidak menggunakan baju, tapi masih memakai celana warna hitam, ujarnya. Ia mengaku melihat pelaku saat siang hari, sewaktu melakukan pengejaran dengan pihak kepolisian. Saat melihat pelaku, Mas Dianto mengaku langsung melapor pada ketua tim pencarian untuk menyisir ke lokasi tempat pelaku lari dan menghilang. Nia adalah gadis penjual gorengan yang ditemukan meninggal terkubur tanpa busana di Padang Pariaman pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024,
Sebelumnya Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga karena tidak pulang setelah berjualan 3 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Pada Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, pihak kepolisian menetapkan Is sebagai tersangka dalam kasus kematian Nia. Penyidik menduga Nia telah dibunuh oleh Is. Kuat dengaan pula Nia korban kekerasan seksual dari tersangka. Sejak penetapan tersangka, Is hingga hari ini belum tertangkap dan ia melarikan diri ke dalam hutan. Sudah 10 hari dalam pengejaran pihak kepolisian, keluarga tersangka dalam kasus gadis penjual gorengan, minta Indra menyerahkan diri daripada diamuk massa. Permintaan ini disampaikan oleh adik ayah, Tante, Indra, Suryati. Ia berpesan agar Is bisa segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Pulanglah lagi Indra, pulang ke rumah. Kalau takut Indra sendiri menyerahkan diri, biar Ante yang menyerahkan, ujar Suryati berlinang air mata, menyampaikan pesan pada Is yang masih bersembunyi dari kejaran polisi. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi bisa menyulut kemarahan masyarakat. Kemarahan masyarakat ini menurutnya akan menimbulkan masalah baru, di mana Indra bisa mendapat amuk massa atas perbuatannya. Saya tidak masalah ia dihukum oleh pihak berwenang, kalau memang terbukti melakukan kesalahan. Tapi saya takut kalau sampai ia dihakimi oleh masyarakat, ujarnya. Ia berharap sekali supaya Indra tidak menjadi bulan-bulanan masa nantinya jika memang berhasil ditangkap. Indra merupakan tersangka dalam kasus kematian gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, warga Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman. Kasus ini mulai mencuat pada Minggu, 8 September 2024, saat warga menemukan jasad Nia terkubur tanpa busana di lereng bukit yang tak jauh dari rumahnya. Sebelumnya korban dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024. Warga yang ikut mencari Nia pun kaget dengan penemuan itu. Indra diduga kuat oleh polisi telah membunuh dan memperkosa Nia. Hingga kini ia masih diburu polisi. Keberadaannya sempat terendus di hutan yang masih berada di Seorang warga kampung Korong Padang Kabau, Sumatera Barat mengaku melihat pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan yang hingga kini masih buron. Diketahui, gadis berusia 18 tahun berinisial NKS ditemukan meninggal terkubur tanpa busana dekat sebuah rumah di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Minggu, 8 September 2024. NKS dilaporkan hilang saat menjajakan gorengan pada Jumat, 6 September 2024. Sepekan lebih sejak mayat korban ditemukan, tim Polda Sumatera Barat, Polres Padang Pariaman beserta anjing pelacak K9 masih memburu Is, 31, tersangka pembunuhan NKS. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan, sosok Is cukup licin dan selalu berpindah tempat. Pengakuan warga seorang warga kampung Korong Padang Kabau bernama Irat mengaku melihat pelaku pada Senin, 16 September 2024. Menurutnya, Is telah beberapa kali melewati kampungnya. Is pernah terlihat melintas sambil membawa senjata tajam. Pada kesempatan lain, tersangka pembunuhan NKS itu juga dilaporkan menggunakan baju berwarna hitam dipadukan dengan celana berbahan denim warna biru dongker. Irat menambahkan, dia juga sempat melihat Is dikejar anjing dan kembali ke arah hutan. Sekitar jam 1-an. Dia pakai baju hitam, ditanya Pak Polisi, celananya, ia biru dongker, lepis. Mau melintas di sini, anjing menggonggong 2 ekor. Dia kabur langsung, putar lari, jelas Irat, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu, 18 September 2024. Dia menambahkan, statusnya yang masih buron membuat warga termasuk dirinya takut. Dia pun bercerita terpaksa mengunci seluruh pintu rumah dan membatasi kegiatan di luar ruangan demi keamanan. Membenarkan perkataan Irat, Wali Nagari Guguak, Ahmad Yuni Kamil mengungkapkan keberadaan Is yang masih bebas menimbulkan kekhawatiran. Warga kita banyak yang merasa takut, karena pelaku perbuatannya berlebihan dan kejam. Itu yang ditakutkan.